skill ini tuh kalau menurut aku kepake banget untuk orang tua baru juga sebenarnya sih Dre, mengobservasi untuk lebih kenal sama makhluk kecil ini. Karena apalagi kalau buat ibu-ibu walaupun udah 9 bulan bareng gitu ya, tapi kan di dalam perut begitu brojol, hey kamu siapa? Kamu kapan jam tidurnya? Kamu kapan jam minum ASI-nya? Kamu kenapa nangis? Kamu butuh apa dan sebagainya? Itu semuanya nggak bisa pakai verbal kan? Karena aku bisa pusing kalau aku bertanya tidak dijawab. Jadi semuanya pakai nangis gitu kan ya. Kenapa ya nangis? Jadi gitu ya. Ini skill yang perlu dipakai banget untuk keperluan salah satunya adalah orang tua baru untuk kenalan sama anaknya, kenalan sama rutinitasnya. Karena tadi ya kayak kebutuhan anak itu kan beragam banget ya, mulai dari kebutuhan emosionalnya, kebutuhan dia untuk merasa aman, kebutuhan dia untuk berelasi juga sama kebutuhan aman, lah kebutuhan dia juga untuk tahu apa yang bisa diprediksi, kebutuhan dekat sama papa mamahnya, kebutuhan-kebutuhan yang banyak itu. Salah satu skill penting yang perlu dipunya adalah si observasi ini. Dan tadi setting yang menurut aku krusial banget adalah ketika jadi orang tua baru. Aku ingat banget ya Dre, waktu pertama kali Alarik MPASI, aku udah tahu bahwa udah memprediksi, udah ada hipotesanya adalah Alarik ini punya banyak alergi. Karena papa mamahnya, riwayatnya, dan dia dinicu dan sebagainya. Jadi kayak ini anak pasti akan punya alergi. Akhirnya yang aku lakukan adalah setiap hari aku bikin kayak spreadsheet, jadi ada trackernya. Nanti kita bisa bahas alat bantu observasi. Aku bikin tracker, jadi menunya apa, reaksinya apa, ada color code-nya. Hijau untuk aman, kuning untuk ada reaksi yang tapi oke, merah tuh berarti stop dulu karena reaksinya berlebihan. Nah, setiap color code ada definisinya lagi, aku definisikan lagi bersama pasanganku. Jadi aku track setiap kali makan gimana, bahkan track juga perilaku Alarik sama makanan itu gimana, makanan apa yang membuat dia sangat aktif, membuat dia ngantuk dan sebagainya. Sampai di titik kita menemukan color rate-nya lumayan banyak nih, dan akhirnya kita bawa ke GP, ke dokter. Dokter ngerasa bahwa ya anak kecil kayaknya enggak deh, enggak kenapa-napa. Kita tunjukin ini nih, kita udah nge-track, dan itu memberikan kekuatan untuk kita ketemu sama dokter spesialis anak plus nutritionist. Dan tracker itu juga ngebantu untuk komunikasi sama expert. Karena yang kayak tadi Audrey bilang bahwa expert itu expert di bidangnya. Tapi kita sebagai orang tua tuh expert dari anak kita loh, yang kita tahu dalam 24 jam apa yang terjadi. Jadi itu bisa jadi alat komunikasi pada akhirnya untuk mengkomunikasikan, yang akhirnya tracker itu seiring berjalannya waktu itu tuh berubah, kita ubah kayak yang ini udah nggak jadi merah, yang ini udah jadi hijau, lama-lama sudah nggak kepake lagi karena anaknya udah gede. Tapi hal-hal kayak gini nih, setting-setting seperti itu, kalau kita ngerasa kok kayaknya gue nggak kenal anak gue ya, atau kayak kok kayaknya ada hal yang kayaknya gue perlu cari tahu lebih lanjut, coba deh balik ke basic skill ini, karena nggak ada modalnya, semua ada di badan kita. Dan observasi itu tadi aku juga mau meng-highlight, bukan cuma tentang pakai penglihatan, tapi pakai seluruh indera kita juga, yang pakai penciuman, peraba, dan pendengaran, dan sensor-sensor lain di badan kita untuk bisa dapetin data tentang anak kita. I really like it yang tadi Fatia bilang adalah ini sebagai bentuk alat komunikasi gitu ya. Nah, I think ini juga bisa ngebantu untuk para orang tua, apalagi yang orang tua baru yang kayak Fatia tadi bilang adalah aku nggak ngerti nih, anak aku belum ngomong gitu ya. Lihat, observasi ini adalah salah satu bentuk kita untuk ngebantu anak-anak berkomunikasi. They are always communicating, tapi belum tentu dengan bahasa. Kayak misalnya, aku kan mengkomunikasikan sesuatu, atau misalnya, Fat, itu kan aku juga mengkomunikasikan sesuatu gitu tanpa perlu untuk dikasih tahu, kayaknya gue udah mesti pergi nih gitu. Atau misalnya kayak aku marah nih gitu kan ya gitu. Sometimes kadang-kadang orang tua masih yang kayak, iya saya tanya dia marah katanya enggak, tapi tangannya begini. Nah, kita perlu melihat lagi untuk apa sih fungsi observasi ini. Aduh gila, kurang banyak apa Miss kerjaan saya mesti begini. Lihat ini sebagai bentuk adalah untuk membantu si anak mengkomunikasikan. Karena orang tua selalu bilang, ya anaknya belum bisa ngomong.
dia bisa ngomong dalam bentuk-bentuk yang berbeda. Hanya saja mungkin nggak dalam bentuk suara dan tatanan bahasa yang cukup baik gitu. Tapi anak selalu berkomunikasi, selalu mengkomunikasikan kebutuhan dan kemauannya. Bagaimana kita sebagai orang tua untuk menangkap informasi-informasi itu yang dikasih. Jadi look at observation skill as a skill that you're helping your child to put words into whatever they want to say gitu, yang belum mampu. Dan itu juga balik lagi ngebantu anak untuk berkomunikasi ketika dia belum bisa berkomunikasi, ngebantu kita juga jadi lebih mengerti, and then juga bisa measurement. Tapi teman-teman jangan takut, teman-teman nggak harus yang kayak Fatia gitu, yang kayak ngebayangin, kalau observasi itu langsung kayak harus ini. Tenang teman-teman, tenang. Tidak semua bisa melakukan itu, tapi mulai dari hal-hal kecil yang bisa dilakukan. I mean, kalau orang tua ngebayangin gitu, aduh udah deh, gue nggak bisa deh observasi kayak gitu. You don't have to compare your observation skills dengan orang lain. Maksudnya kalau kita sebagai psikolog gitu kan ya, kita memang sudah di-train untuk mampu melakukan itu, baik untuk orang-orang terdekat maupun untuk anak. Nanti kita juga akan bahas gimana itu ngebantu kita juga untuk punya komunikasi dengan diri. Tapi mulai at least dengan ngeliatin 3 hal yang biasanya aku akan kasih. Kalau teman-teman merasa, oh aku lebih terbantu dengan yang bendera hijau, merah, dan kuning, great, perfect, go for it. Tapi if you think that is too overwhelming for you, then start with something small. You can gradually build up ke atasnya gitu ya. Cukup perlu lihat dalam kondisi apa sih anak tuh kayak begitu gitu kan ya. Kayak misalnya tadi kayak Fatia, oh kondisi-kondisinya apa aja nih gitu kan ya. Pusing kah, apa misalnya sakit perut kah, apa ada perilaku avoidance kah. Cukup dilihat kapan sih anak ini tuh melakukan ini gitu. Kapan aja gitu kan. And then you'll be very surprised. Kadang-kadang kalau kita nggak ukur dan kita nggak put the attention there, as if itu setiap hari. Setelah teman-teman balik nih gitu kan ya, oke Bu, coba dia. Aduh Miss, tiap hari deh Miss, bener deh. Sering banget. Bu. Iya, sering banget. Aduh tiap hari nggak pernah berhenti gitu kan. Nangis terus nggak pernah berhenti. Kok ngebayangin gitu ya. Nangis setengah jam tuh capek loh. Apalagi marah-marah gitu kan. Capek banget men gitu. Nggak mungkin 24 jam. Ibu, anaknya tidur nggak? Tidur dong, Miss. Masa nggak tidur? Oke. Lagi tidur dia marah-marah banting-banting bareng nggak, Miss? Oh ya, enggak. Berarti nggak 24/7 dong, Bu. Nggak setiap hari selalu begitu dong. Oh iya, enggak. Nah, itu yang pelan-pelan mulai dilihat lagi. Kapan aja sih? Seberapa sering sih? Terus biasanya coba cari sebelum itu tuh ada kejadian apa gitu. Mulai dengan 3 itu aja dulu gitu kan ya. Tapi kalau misalnya if you think you can go further than that, ya udah silahkan banget gitu. Tapi kalau dari awal cukup deh gitu dengan lihat kapan aja sih, seberapa sering sih sebelumnya tuh ada apa gitu sebelumnya. Paling itu aja gitu. Jadi nggak harus langsung kayak Fatia gitu kan ya. I mean she's trained in that dan dia bisa melakukan itu. Tapi you don't have to go through until that gitu. Yes, dan itu kan tergantung lagi tujuan apa nih yang mau dilihat. Karena kan tadi makanan ya ramai isinya. Nah kalau perilaku biasanya pun aku juga 3, tapi biasanya ABC yang diperhatikan adalah ABC. Antecedents, sebelumnya itu ada kejadian apa, behavior itu biasanya dikeluhkan. Kayak tadi kalau kita balik lagi ke jambak anak, misalnya B-nya berarti ngejambak saudaranya, A-nya itu ada kejadian apa ya sebelumnya, apa yang terjadi, apakah misalnya mamah tadinya sebelumnya main sama adiknya, terus B-nya adalah anaknya ngejambak adiknya, C, konsekuens apa yang terjadi setelah perilaku itu. Konsekuens itu bisa mamahnya jadi marah dan merhatiin dia balik, atau mamahnya malah ngapain lagi, atau dia dapat apa, atau apa yang terjadi. Jadi itu juga bisa diamatin. Dan jangan lupa ibu-ibu, atau kayaknya aku lihat ada beberapa bapak-bapak di sini juga yang nonton, dicatat. Karena yang namanya kita tuh kan sibuk banget, dan perilaku itu
berganti setiap detiknya gitu ya kan, ekspresi emosi itu berganti dengan rapid. Jadi kalau memang kita lagi mau mengamati suatu hal, misalnya tadi ada perilaku-perilaku yang kita pengen tahu sebenarnya ini kenapa, jangan lupa dicatat di mana aja, di notes, di komputer, Boleh. atau ketika malam-malam diingat lagi kejadiannya apa, itu boleh banget. Ada beberapa juga alat bantu untuk mencatat selain tadi misalnya nyatet di notes atau di laptop. Sebenarnya video itu juga salah satu material yang bagus kalau kita mau mengobservasi sesuatu di setting tertentu. Misalnya kita pengen tahu lebih lanjut gimana anak kita berinteraksi sama temennya. Kita minta izin sama orang tua temennya, boleh nggak gue rekam nih pas anak gue lagi main, soalnya gue pengen tahu dia kalau main sama temen-temennya tuh kayak gimana. Nanti kita bisa lihat lagi ada patternnya nggak, anak kita sebenarnya dia kayak gimana sih orangnya kalau berinteraksi sama anak-anak. Itu juga bisa dilakukan ya, Dre ya. Betul. Ya, itu berarti yang kayak tadi 3 yang terakhir yang aku ngelihat adalah apa sih before-nya, yaitu antecedent, behavior, dan konsekuensinya akhirnya jadi kayak gimana gitu sih. Jadi teman-teman mungkin kalau misalnya tanya, aduh harus mulai dari mana ya? Mulai dari yang bisa, yang bisa dilakukan sekarang aja, and slowly build that up gitu. Ya, dan kebutuhannya apa, pengen lebih kenal di bagian apa, karena sebenarnya observasi itu nggak melulu tentang perilaku yang bermasalah, tapi ada banyak area yang sebenarnya kita butuh banget ya, Dre, skill observasi sebagai orang tua untuk misalnya lebih kenal sama pola perilaku, tapi juga kita perlu observasi untuk tahu apakah rutinitas hariannya cocok sama dia atau ada kebutuhan rutinitas yang lain. Terus juga apa sih yang dia suka, karena seringkali masalah simple, beli mainan apa ya bulan ini gitu kan, itu kan juga kayak anak kita lagi suka apa ya, itu juga skill observasi berperan di situ ya, Dre. Terus juga well-beingnya, dia lagi enak badan atau enggak, atau bahkan kejadian ketika kita lagi nggak ada, itu bisa didapat dari observasi. Ada lagi nggak setting-setting atau hal-hal yang terbayang oleh Audrey, ini tuh sebenarnya perlu orang tua tuh bisa melakukan observasi di bagian ini? Sebenarnya hal-hal yang banyak terjadi adalah the unexpected. Sebenarnya kalau di expected mungkin kita bisa planning gitu ya. Tapi kalau kita udah punya tabungan itu, misalnya contohnya yang datang banyak ke case-nya ke aku adalah grieving, tentang kehilangan gitu kan ya. Dan kayak ini udah nggak mau, dibujuk juga nggak mau, diajak kayak gini juga nggak mau, beli mainan juga nggak mau, saya udah nggak tahu gitu kan ya. Oke, dan kalau gitu biasanya selama ini apa sih yang paling anak nikmatin ketika interaksi sama ibu? Apa ya? Ya paling main game. Boleh tahu nggak Bu main gamenya apa? Ya saya mau main Candy Crush, dia mah nggak tahu main apa. Jadi susah kan ketika harus butuh membangun rasa aman dan nyamannya lagi. Tapi kalau misalnya sudah cukup kenal, sehingga kalau misalnya ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, untuk nge-build up resilience-nya juga jadi lebih gampang. Contoh misal ada traumatic experience juga. Ini banyak aku temukan di case para wanita dewasa gitu kan ya, karena klien-klienku juga ada yang banyak orang tua. Apa sih hal-hal yang bisa bikin recharging your emotional energy? I don't even know. Nah, itu juga jadi sulit. Misalnya kayak contohnya kita selalu, aku sama Fatia selalu mendukung para ibu-ibu untuk punya waktu sendiri, untuk self-care. Salah satu self-care kita berdua adalah saling ketemu dan makan padang bersama, gitu kan ya. Nah, it's because we know what we like, gitu kan ya. I enjoy being her, she enjoy being with me, we enjoy food together. Jadi ketika udah tahu, wah gue udah mulai capek nih, gitu kan ya. Oke, yuk. Pergi ngapain. Nah, ini juga jadi bagus untuk kebutuhan diri sendiri dan juga ketika dibutuhkan. Jadi nggak cuman, nggak cuman ketika perilaku itu menjadi perilaku yang buruk, tapi perilaku-perilaku yang positif, even perilaku-perilaku yang kita mau tingkatkan, itu juga bisa dilihat gitu kan. Misalnya kayak, oh ya aku pengen dia lebih ini misalnya, pengen lebih begini. Oke, selama ini dia udah ada di mana ya? Gitu loh. Jadi, you cannot improve what you do not measure. Jadi kalau nggak ada angkanya, kita gimana cara improve-nya gitu kan. Jadi I think it's always good untuk kenal,
untuk tahu lebih banyak. Ini juga bisa berguna nggak cuman ke anak, bisa berguna untuk diri sendiri, bisa juga berguna untuk pasangan. Kayak tadi yang Fatia bilang gitu kan, kayak kalau gue nggak pernah perhatiin dan nggak pernah observasi pasangan gue gitu ya, gimana caranya gue tahu gue mau beliin apa nih, kado apa nih ya kan? Ini adalah curhat pribadi nih, bentar lagi udah mau ulang tahun, saya nggak tahu saya mau kasih apa ya kan? Ini udah punya ini apalagi ya gitu. So memperhatikan hal-hal yang kecil, hal-hal yang nggak dikatakan itu menjadi penting. Nggak cuman dipakai waktu butuhnya aja, tapi nanti ketika one day gue nggak tahu ini akan dibutuhkan di mana, I know what to give, I know what to provide buat anak-anak juga. Misalnya perubahan-perubahan besar kayak sekarang nih udah banyak yang kena ghosting sama ART, kena ghosting sama neni gitu kan ya, yang nggak tahu gitu kan. Terus gitu kayak dia udah mulai panik, udah mau mulai sekolah, neninya nggak balik, aku mesti gimana ya, how to reassure anak-anak gitu kan ya. Nah ketika sudah kenal, sudah tahu apa yang bikin nyaman, itu akan jadi lebih mudah juga buat teman-teman untuk support gitu, untuk memberikan rasa nyaman buat anak-anak.